Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Haji Musa Rajeksah M.Hum. Itu baru sekarang juga saya sebutkan lengkap. Beserta Ibu dan seluruh keluarga. Kemudian Ibu Sekda. Hadir pula bersama kita Tuan Guru, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Tuan Guru Dr. Ardiansah. Kemudian Pak Profesor Dokter hadir bersama kita. Tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi sore saya minta ke Bang Ijek, saya malam ini pakai spidol Bang Ijek, pakai papan tulis. Feeling saya gitu aja, saya tak tahu apa sebabnya. Rupanya ada Ustadz Ardiansah. Jadi kalau saya ceramah saya grogi. Tapi kalau papan tulis insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengawali segala sesuatu kita disunahkan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah. Dalam riwayat lain, walam yubda bi bismillah. Kalau tak dimulai dengan ucapan nama Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bernilai pahala di hadapan Allah. Maka kita awali dengan a'udzu billah. A'udzu, aku berlindung, billah, dengan Allah. Jangan berlindung dengan tuyul. Jangan berlindung dengan jin hantu setan, nyiblorong. Jangan berlindung dengan Nyi Roro Kidul. Jangan berlindung dengan begu ganjang. Berlindunglah dengan Allah. A'udzu billah. Aku berlindung dengan payung. Bukan berlindung kepada payung. Karena kalau berlindung kepada payung dari hujan basahlah. Payungnya di situ, kita di sini. Aku berlindung kepada payung. Basahlah. Yang tepat tuh aku berlindung dengan payung dari hujan, tidak dari godaan setan. Aku berlindung dengan Allah. Bersama dengan Allah, maka setan akan jauh. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar Siddiq waktu mau hijrah itu, Abu Bakar ketakutan. Sudah nampaknya kaki orang Quraisy itu. Kata Abu Bakar, matilah kita ini sekali ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, la tahzan. Jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau ngeri. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tapi beda dengan Nabi Musa waktu sama Bani Israel. Di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun mengejar. Waktu itu orang Yahudi ketakutan. Apa kata orang Yahudi? Inna lamudrakun. Tertangkaplah kita sekali ini Musa, matilah kita ini. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi. Bersamaku ada Allah. Beda jawaban Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berkata innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kalau Nabi Musa berkata Allah bersamaku, sama kalian tidak. Kenapa beda jawabannya? Karena kawannya beda. Kalau kawan ketakutan, Ustadz matilah kita ini Ustadz, jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kalau ada kawan nakut-nakuti, habislah Ustadz kena tangkap sekali. Tidak. Kau yang kena, aku tidak. Oleh sebab itu, ketakutan, kengerian menghadapi hidup, didekatkan diri dengan Allah. A'udzu billah. Lafaz yang paling unik adalah lafaz Allah. Allah. Kalau dibuang alifnya, lillah. Kalau dibuang lamnya, lahu. Kalau dibuang lamnya, hu. 3, 4, 4 bisa dibaca. Allah, lillah, lahu, hu, la ilaha illallah. Maknanya andai ada orang sakaratul maut, kita ajarkan dia la ilaha illallah, tak bisa aja lagi. Dikurangi hurufnya satu-satu, tinggal hu aja pun dia insya Allah mati husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi tetap kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Laqinu mautakum, talqinkan, bisikkan ke telinga orang yang mau sakratul maut, la ilaha
Itulah makanya tahlil tadi dipimpin Ustadz Dr. Ardiansyah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum maujud. Hayyum maha hidup, maujud maha ada. La ilaha illallah hayyum maksud. Hayyun dia maha hidup, maksud dia yang dituju, tak ada yang lain. La ilaha illallah hayyum baq. Hayyun dia maha hidup, baq dia kekal abadi. Kita ini akan binasa. Baru setelah 3 itu barulah la ilaha illallah. La ke kanan. Tak ada itu yang lain-lain itu semua. La ilaha illallah. Pas lafaz Allahnya ke jantung sebelah kiri. La ilaha illallah. Bagi yang mau mengangguk, yang tak mau ngangguk diam aja. La ilaha illallah, la ilaha. Banyak juga orang sekarang nih kalang berzikir tak apa-apa angguknya. Kenapa kau ngangguk? Aku tengok orang ngangguk, aku ngangguk pula. Oleh sebab itu bagi yang mau mengangguk la ilaha illallah ke jantung. A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah min dari syaitan. Syaitan diambil dari kata syata yasitu. Syata yasitu artinya 2. Pertama halaka, binasa. Setan itu artinya binasa. Kenapa dia binasa? Karena dia masuk dalam neraka jahanam kekal selamanya, sedangkan kita masuk surga kekal selamanya, insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua makna syaitan itu adalah ba'uda. Ba'uda artinya jauh. Kenapa setan itu disebut jauh? Karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan. Apa beda setan sama iblis, Pak Ustadz? Anak-anak buahnya setan, bosnya iblis. Iblis itu artinya putus asa. Putus asa itu orang yang tak ada harapan. Iblis putus asa, tak ada harapan. Harapan itu bahasa Inggrisnya hope. Tak ada harapan, hopeless. Hopeless, iblis. Jadi kalau ada yang nanya, apa arti iblis itu Pak Ustadz? Hopeless. Tak ada harapan. Kita ini masih ada harapan. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tak ada nasi. Orang bisa hidup 3 hari kalau tak ada air. Tapi orang hanya hidup 3 detik kalau tak ada harapan. Kalau sudah putus harapan, itu menengok air putih, menengok racun, macam tak boleh saya sebut merek, nanti iklan gratis pula. Oleh sebab itu maka kita mesti selalu ada harapan. Orang yang bunuh diri itu bukan karena tak ada duit, tapi karena putus harapan. Maka membangkitkan semangat. A'udzubillahi minasyaitan. Nama komunitasnya namanya jin. Nama komunitasnya namanya jin. Jin ini terbagi 2. Ada yang jin muslim, ada yang jin kafir. Buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami ini ada yang jin muslim, ada yang jin kafir. Yang jin muslim itu taharraw rasyada, selalu mencari jalan yang lurus. Sedangkan yang jin kafir itu kanu li jahannama hataba, mereka menjadi bahan bakarnya api neraka jahannam. Yang kafir, yang jahat, yang menggoda itu namanya syaitan. Induknya namanya iblis. Iblis itu, buka surat Al-Kahfi yang selalu dibaca malam Jumat. Kana minal jinni. Iblis itu berasal dari kalangan jin. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, makhluk yang disuruh beribadah kepada Allah ini 2. Wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 2 itu saja. Tak ada alien, tak ada UFO. 2 itu saja. Itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Adapun malaikat, dia memang tak ada hawa nafsu. Yang saya sebut tadi 2 ini, yang dia berjihad melawan hawa nafsu, yang beramal soleh. Sedangkan malaikat memang dia diciptakan untuk beribadah saja. Yang 2 inilah yang dikenakan beban taklifi, haram, makruh, mubah, wajib, sunat, sunat muakkad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim diambil dari kata rajam. Rajam dilempar batu sampai mati. Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan pezina perempuan yang dirajam. Terkutuk adalah terjemah tafsiriyah. Dirajam adalah terjemah letterlik secara bahasa.
dirajam, dilempar batu sampai mati. Karena itulah hukuman tertinggi. Karena kalau ada orang mati dipancung, sekali pancung mati. Tapi kalau dilempar batu itu menyakitkan luar biasa. Maka setan itu dikatakan dilempar batu sampai mati, diambil hukuman yang terberat untuk menunjukkan laknat yang tertinggi untuk setan. Jauh dari rahmat Allah, dirajam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Nabi, kalau kau sedang dikuasai marah, maka bacalah a'udzubillah. Kalau kau sedang berdiri, duduk. Marah kita emosi, baca a'udzubillah. Kalau sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Marah itu datang dari kobaran api neraka, padamkan dia api, padamkan dengan air. Air yang memadamkannya adalah air wudhu. Sudah berwudhu tetap juga marah, mandi pakai air dingin. Tetap juga marah, terjun ke Sungai Delhi. Insya Allah bukan cuma marahnya hilang, orangnya hilang sekalian. Dah selesai pembahasan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah kalau kita berdosa, istighfar, dosanya terampuni, cuman bekas-bekasnya masih nampak. Satu kali titik dalam hati dosa, kallabal rana ala qulubihim. Itulah dia satu titik yang ada dalam hati. Satu titik begitu dihapus masih tetap berbekas dia. Begitu kita buat dosa, taubat kita tak betul, dimunculkan Allah lagi. Mudah-mudahan kertas dosa kita bersih sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha namanya. Selesai a'udzubillah. Selanjutnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dalam Quran itu ada 3. Pertama, bismillah yang sepakat semua ulama bahwa dia adalah bagian dari surat dalam Al-Quran. Itulah surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. 1. Yang kedua, surat yang ikhtilaf apakah dia termasuk ayat dalam surat atau tidak. Surat dalam Al-Fatihah. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, Al-Fatihah itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam mazhab Maliki ayat pertamanya bukan bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti kalau Bapak Ibu pergi umroh, singgah ke Casablanca, ibu kota Maroko, sholat di Masjid Hasan II, mendengar imamnya tak ada baca basmalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi di Makkah Pak Ustadz tak ada juga bismillah. Ada, cuman tak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya bismillah silent. Bismillah sir. Sedangkan kita bismillah jahar. Makanya di tempat kita imam-imam itu baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Hanafi dengan Hambali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki tak ada baca basmalah sama sekali. Tapi kemarin imam kami waktu di rumah tarawih pas Covid itu Pak Ustaz, tak ada baca Fatihah, langsung kul huwallah. Itu imam grogi. Imam mendadak, saking kan groginya lupa baca Fatihah. Yang ketiga adalah bismillah setiap di pangkal-pangkal surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Itu bukan bagian dari surat. Tapi kalau dibaca oleh imam bagus. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, diundang ke Masjid Istiqlal jadi imam dia. Allahu Akbar. Pas rakaat pertama sebelum Fatihah dibacanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum baca ayat pun dia baca juga basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rengkapannya di YouTube. Pada rakaat kedua tak dia baca. Dia mau menunjukkan bagaimana dia berlapang dada menerima perbedaan. Andailah mazhab Maliki itu saya bawa ke Pekanbaru. Maliki itu kalau sholat tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Tak ada baca basmalah, langsung alhamdulillah. Allahu Akbar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin tak selesai jamaah Pekanbaru itu sholat langsung berbisik dia. Ini sesat imam kita ini. Gara-gara tak mengaji perbandingan mazhab. Nah, hukum basmalah ada 3. Bismillah yang sepakat ulama dia bagian dari surat, itulah bismillah dalam surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Bismillah yang ikhtilaf di pangkal surat Al-Fatihah. Bismillah yang di awal-awal surat. Kenapa tadi Ustadz kita waktu membaca itu pakai takbir? La ilaha illallah rahim. Asalnya sama. Rahimah, itulah dia rahmat. Beda Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ar-Rahman semua dapat. Yang sembayang dapat, yang tak sembayang dapat. Yang ngaji dapat, yang tak ngaji dapat. Rahmat Allah itu turun macam padi yang disebarkan waktu pagi. Ada orang tuh ternak ayam, disebarkannya padi di waktu pagi, maka semua ayam dapat. Ayam jahat dapat, ayam baik dapat, ayam hutan dapat, ayam kampung dapat, ayam Australia dapat, semua dapat. Itulah makanya kalau ada kawan tetangga, kawan sekantor, heran saya nengok kawan saya ini Pak Ustadz, tak sholat, tak puasa, tapi rezekinya lancar, dia dapat Rahman. Seandainya Allah itu kejam, tak ada Rahman, maka tak ada orang yang berdosa bisa hidup di dunia ini. Tapi Allah masih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Rahim, ini semuanya hanya yang dapat orang beriman saja. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, wa kana Allah itu Ghafurar Rahima. Tak ada Ghafuran Rahmana, tak ada. Karena ampunan Allah itu hanya turun kepada orang yang beriman. Rahman semuanya dapat. Yang kafir dapat, yang ingkar dapat, yang ateis pun dapat. Dikasih Allah dia bernafas, dikasih Allah dia hidup. Tapi untuk Rahim hanya beriman saja. Kita ini insya Allah dua-duanya dapat. Rahman dapat, Rahim pun dapat. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk surat. Ustadz jangan cepat-cepat kali lah ceramahnya Pak Ustadz. Walaupun ceramah saya ini cepat, isinya nanti bisa diulang-ulang. Di mana Pak Ustadz? Abdul Somad Official Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bisa diulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Ijek, saya nanti malam mau menjelaskan surat-surat pendek yang agak-agak kira-kira sering dibawa sholat, supaya orang ketika sholat dia paham apa ayat yang dia baca itu. Maka saya pilih surat yang paling pendek di antara, tak terlalu pendek kali. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilaf, ada hotel di Makkah namanya Ilaf. Ilaf itu safar. Nama perjalanannya safar. Orang yang melakukan perjalanan itu musafir. Perjalanan. Artinya kita ini memang hidup ini berjalan. Abdul Somad dari Pekanbaru berjalan kemana? Ke Medan. Dari Medan nanti kemana? Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi kemana? Ke Palembang. Dari Palembang kemana? Ke Jambi. Dari Jambi kemana? Pulang lagi. Hidup kita ini perjalanan. Ilaf, perjalanan. Kita ini datang dari mana? Dari alam roh. Habis dari alam roh kemana? Alam rahim. Dari alam rahim kemana? Alam dunia. Dari alam dunia kemana? Alam barzah. Habis alam barzah mana? Alam akhirat. Akhirat tempatnya mana? Ada dua, ada surga, ada neraka. Kalau orangnya baik kita katakan, aku sama kau sama-sama masuk surga. Tapi kalau dia agak-agak melawan, aku masuk surga, kau masuk juga, cuma agak lama sedikit. Li'ilaf. Orang yang meyakini dia tidak berjalan, dia kekal abadi, diam di sini, berarti dia gila. Sama macam orang kerja di Saudi Arabia, dapat visa kerja 2 tahun. Habis itu dibuatnya rumah di sana. Gila, karena itu bukan kampung dia. Dia akan pulang ke tempat aslinya. Begitu juga kita akan kembali ke kampung halaman kita. Kita di sini hanya merantau saja. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiri sabilin. Jadilah engkau di dunia ini macam orang merantau atau menyeberang jalan. Macam orang merantau yang terlalu nyaman di dunia ini. Karena kalau sampai kita nyaman, kita akan sayang untuk meninggalkannya. Li'ilaf, perjalanan. Perjalanan siapa? Quraisy. Quraisy itu siapa? Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya Abdullah. Nama ayah Abdullah itu Abdul Muttalib. Nama ayah Abdul Muttalib itu Hashim.
Nama ayah Hashim itu Abdi Manaf. Nama ayah Abdi Manaf itu Qusay. Nama ayah Qusay itu Kilab. Terus ke atas nanti ada namanya satu Nadar. Nadar bin Kinanah. Nadar itu nama lainnya Quraisy. Maka disebutlah mereka ini anak cucu keturunan Bani Quraisy. Macam saya ini kalau punya anak cucu nanti siapa itu? Bani Uwas. Anak cucu Abdul Somad. Nah, begitu juga dengan ini. Siapa itu? Itu anak cucu keturunan Bang Ijek. Itu anak cucu keturunan Ustadz Fulan. Itu siapa itu? Itu anak cucu keturunan Sultan. Sultan Delhi? Enggak, Sultan Jorgi. Jadi biasanya yang disebut kakeknya, datuknya yang populer. Quraisy itu artinya barang tambang. Barang tambang yang dipakai untuk alat tukar. Makanya sampai sekarang mata uang Mesir yang paling kecil itu disebut dengan qirs. Mata uang Mesir yang besar namanya Junaih. Junaih ini ada pecahannya lagi, pecahannya qirs. Qirs itu ada pecahannya Quraisy. Kenapa disebut mereka mata uang tambang yang dipakai? Karena memang nenek moyang Nabi Muhammad ini adalah bisnismen, pedagang-pedagang. Quraisy juga diartikan mengumpulkan. Karena pedagang itu mengumpulkan banyak barang, mengumpulkan banyak duit. Maka disebut dia orang yang mengumpulkan. Quraisy. Ini kakek-kakek Nabi ini. Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah Hashim, Hashim punya Abi Manaf, Abi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay inilah yang membangun pertama kali rumah besar parlemen di Makkah Al-Mukarramah, namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah balai pertemuan, kalau tempat kita sekarang mungkin kantor parlemen. Itu dibangun oleh Qusay. Qusay amat sangat kaya. Dia mewakafkan, dan Quraisy ini pula termasuk orang kaya yang memberikan sumbangan air minum melayani para jamaah haji. Jadi jamaah haji dulu tuh begitu datang langsung dikasih air minum, langsung diberikan makanan. Ini Qusay karena dia amat sangat kaya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW punya ayah. Kita tahu dalam Barzanji selalu dibaca, Al jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah. Langsung berbisik orang ke dapur, walamma. Supaya cepat walamma karena keyboard udah siap. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Sebetulnya suara saya ini tinggi, tapi karena masuk bubur 2 mangkok tadi agak turun deh sedikit. Jadi dalam syair Barzanji itu nama orang Madinah, tempat Ustadz Dr. Ardian kuliah dulu di Madinah. Namanya Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji itu nama kampung dia, Barzanjah di Irak. Tapi kemudian dia lahir di kota Madinah. Nama kampung ayah-ayahnya di Irak Barzanjah. Karena dia orang Barzanjah dipanggil dengan Barzanji. Lalu kemudian ditulisnya lah syair puji-pujian, dibawalah orang Makkah sampailah ke Sumatera Utara. Itulah yang kita baca setiap Maulid Barzanji. Makanya mak ditanya, mak, apa yang dibaca itu tadi? Barzanji. Kenapa disebut Barzanji? Itulah, kita kalau udah janji cepat-cepat datang. Itu tak ada hubungan. Itu berjanji. Sedangkan ini Barzanji. Jadi kata Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamil dalam kandungan emaknya, syahrani 2 bulan, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah, abuhu bapaknya Abdullah. Jamaah pun di Medan, Allah. Ayah orang meninggal, mestinya innalillah lah. Innalillah, meninggal ayahnya. Ayahnya meninggal dalam perjalanan bisnis. Perjalanan orang Quraisy, li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Cemana perjalanan orang Quraisy itu? Saya kalau di tempat lain gimana, tapi karena di Medan nih cemana saya bilang. Ada kota namanya Makkah.
Di atas Makkah ini Madinah. Di dekat Makkah ini Jeddah. Habis itu di sini Laut Merah. Habis itu di sini Mesir. Habis Mesir Libya. Habis Libya Tunisia. Habis Tunisia Aljazair. Habis Aljazair Maroko. Habis Maroko Laut Atlantik. Habis itu Real Madrid Barcelona. Nah, Makkah di atasnya Madinah, di atasnya Palestina. Palestina. Di bawah ini Yaman. Jadi kalau disebut li'ila fi Quraisy, maka ini adalah perjalanan mereka waktu bisnis, waktu dagang dulu. Li'ila fi Quraisy. Di mana perjalanan orang Quraisy itu? Ila fihim rihlatas syita was-shaib. Syita musim dingin, shaib musim panas. Ingat itu, syita musim dingin, shaib musim panas. Syita musim dingin, shaib musim panas. Cuman kadang kalau kita menghafal dua kata yang berdekatan nih, pas di tengah jalan lupa, mana yang tadi dingin, mana yang panas. Mudah cara ingatnya. Syita, yang air liur keluar, itu dingin. Saya kalau mengajar di sekolah gitu. Syita, supaya murid mudah mengingat. Syita, musim dingin. Shaib, musim panas. Kharif, musim gugur. Rabi, musim bunga. 4 musim di Arab. Syita, shaib, kharif, rabi. Jadi kawan-kawan dulu di Mesir nanya, Abdul Somad, berapa musim di kampung ente? Oh banyak kali kami bilang. Lebih dari 4, lebih. Musim durian, musim rambutan, musim lengkeng, dan musim-musim apa. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatas syita. Perjalanan musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Ini yang disebut dengan syita. Perjalanan musim panas, shaib, mereka pergi ke Syam. Syam itu sekarang sudah 4 negeri. Jadi jangan nanti anak-anak kita bertanya, ayah, mak, di mana itu negeri Syam? Oh, negeri Syam itu Amerika, paman Syam. Entah ada hubungan. Yang dimaksud dengan Syam itu sekarang 4 negara. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Jadi kalau ada hadis Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, berikanlah berkah pada negeri Syam. Yang dimaksudnya negeri Syam, inilah yang di atas. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Karena di situ ada Al-Masjidil Aqsa. Saya tak pernah sekalipun khutbah Jumat meninggalkan doa untuk Masjidil Aqsa. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afin al-mazlumina fi Falastin. Berapi-api saya doakan. Jamaah pula mengangguk semua di bawah karena tertidur. Kita berdoa mendoakan Palestina. Lalu kemudian kenapa mereka musim dingin ke Yaman? Karena Yaman ini kalau musim panas tak tertempuh, panasnya minta ampun. Kenapa mereka musim panas pergi ke Palestina? Karena kalau musim dingin ke Palestina turun salju, mereka tak tahan. Palestina, Yordania, itu ada salju. Tel Aviv dijajah oleh Israel, laknatullah alaihim ajmain, sampai-sampai dibuang pula lah Palestina dari Google Map. Memang luar biasa mereka ini. Tapi kita tak pula bisa lepas dari Google nih. Hubungan kita dengan Google ini benci tapi rindu. Nah, oleh sebab itu kita mesti sadar, maka ini adalah perjalanan mereka dulu. Jadi kalau kita hitung sekarang, berapa negara lah perjalanan datuk nenek moyang Nabi Muhammad SAW itu? Yaman terbagi 2, Yaman Utara, Yaman Selatan. Sekarang sudah jadi 1 Yaman. Lalu kemudian ini Saudi Arabia. Lalu kemudian naik ke atas ini Suriah, Lebanon, Palestina. Yaman Utara, Yaman Selatan, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina. Maka perjalanan datuk nenek moyang Nabi itu 7 negara bolak-balik, musim panas, musim dingin. Jadi datuk nenek moyang Nabi ini adalah businessman. Jadi jangan bayangkan mereka ini jual duku antar kecamatan. Mereka ini luar biasa. Jadi dibayangkannya Nabi Muhammad itu orang miskin, susah, melarat. Nabi Muhammad SAW punya ayah Abdul Muthalib, meninggal ayahnya dalam perjalanan bisnis dagang. Nabi Muhammad SAW punya datuk yang kelima, namanya Qusay. Qusay yang membangun rumah besar parlemen. Nabi Muhammad SAW punya datuk asal muasal dari mata uang yang dipakai untuk transaksi bisnis jualan. Dia adalah Quraisy. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Khadijah, Nabi Muhammad bertemu dengan Khadijah dalam perjalanan bisnis. Karena setiap barang-barang dagangan ini
Khadijah punya barang-barang dagangan. Datanglah anak-anak muda membawakan barang dagangan itu. Tapi setiap anak muda ini yang membawa laku keras. Akhirnya Khadijah penasaran, siapa yang membawa ini? Ternyata dia adalah seorang anak muda. Ya tala'la nurun min wajihihi, berkilau cahaya dari wajahnya. Nuru Muhammadin, dia adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menikahlah dia dengan Khadijah. Menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta, ditambah beberapa auqiyah emas. Di total dalam buku Ensiklopedia Ekonomi Islam ditulis oleh Dr. Syafi'i Antonio, mahar Nabi dengan Khadijah 1 miliar. Ini tak pernah saya sampaikan di tablik akbar, takut merusak harga mahar. Untuk menunjukkan Nabi Muhammad SAW bukan miskin, bukan susah, bukan melarat. Lilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaib. Selesai. Berapa lama pengajian ini Pak Ustaz? Sama, 60 menit, satu botol 600 ml juga. Habis 2 ayat. Sekarang kita masuk ayat ketiga. Apa ayat ketiga itu? Falya'budu rabb hadzal bait. Dah, selesai masalah dunia. Li'ilafi Quraisy, selesai. Akulah keturunan Quraisy, akulah bangsawan, akulah yang kaya, akulah yang banyak duit, akulah yang bisnis, pergi musim dingin ke sana, musim panas. Selesai, habis sudah. Sekarang pembagian 4 ayat itu, 5 ayat itu jelas pembagiannya. Dunia kau dapat, sekarang baru cerita ibadah. Falya'budu rabb hadzal bait. Beribadahlah lagi. Cukuplah itu dah. Kalaupun kau berjalan hanya untuk mencari duit, mewakafkan tanah, menginfakkan sedekah dan lain sebagainya. Setelah itu barulah falya'budu. Falya'budu ini diambil dari 3 huruf. Ain, ba, dal. Abida ya'budu, artinya menghambakan diri. Kalau saya punya hamba, punya budak, punya hamba sahaya, maka semuanya punya saya. Hai budak hamba sahaya, pergi kau potong karet ke sana, maka nanti digaji dia. Maka anaknya punya saya, karetnya punya saya, gajinya punya saya, dia tak punya apa-apa. Maka datanglah Islam, merubah manusia dari budak hamba manusia menjadi budak hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus yang menghambakan diri kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Karena kita tidak boleh menghambakan diri kepada yang lain. Dulu ada orang menghambakan diri kepada makhluk. Siapa namanya? Abdul Ka'bah. Hamba Ka'bah, tak boleh, syirik. Mana boleh menghambakan diri pada Ka'bah? Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Karena anak gadisnya nikah dengan Nabi dipanggil dengan bapak gadis, Abu Bakar Siddiq. Ada pula seorang laki-laki namanya Abdus Syams. Abdus Syam, hamba matahari. Mana boleh menghambakan diri pada matahari? Syirik. Matahari itu pun hamba Allah. Masa kita menghambakan diri pada matahari? Maka dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Tapi karena selalu membawa kucing dipanggil Abu Hurairah, bapak kucing. Nah, maka nama-nama yang tak baik dirubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falya'budu, beribadahlah engkau kepada Allah, berikan semuanya kepada Allah. Itulah yang kita katakan tadi dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup TV ini, Pak. Alhamdulillah. Saya kira orang ini nonton Real Madrid situ. Falya'budu, beribadahlah engkau. Banyak orang membatasi ibadah itu hanya 3 saja dalam hidup ini. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Agama Islam, dalam kurung Islam minimalis. Kita ini mesti semuanya bernilai ibadah. Hidup kita ini mesti bernilai ibadah. Bekerja di kantor gubernur ibadah, bekerja di kantor camat ibadah. Mereka yang di kantor gubernur ibadahlah Pak Ustadz. Kau, aku di kantor lurah nampaknya tak ibadah Pak Ustadz. Ibadah semuanya. Makanya begitu kita melangkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang bisnis ibadah. Bagaimana kalau dia punya bisnis hasil usaha Pak Ustadz?
at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah. Ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi. Wasiddiqin, bersama orang yang benar. Wasyuhada, bersama orang mati syahid. Wassalihin, bersama orang-orang yang soleh. Jadi dalam Islam ini kita diajarkan totalitas secara umum ibadah. Yang jadi masalah ada orang yang berpikiran dua. Kalau saya di masjid, saya beribadah. Kalau saya di Masjidil Haram, saya beribadah. Kalau saya sedang pengajian, saya beribadah. Tapi kalau saya sedang di kantor, tidak beribadah. Ini pikiran sekuler. Dibaginya dua. Kalau di masjid, ibadah. Kalau di kantor, tidak ibadah. Akhirnya di masjid dia amat sangat takut. Tapi di kantor amat sangat berani. Maka kita tidak begitu. Dimanapun kita bernilai ibadah. Sekarang orang ada di masjid ibadah, di pasar tidak ibadah, akhirnya menipu curang timbangan. Di situ timbangan 1 kilo dibawa pulang ke rumah 7,5 on. Makanya ada satu surat khusus untuk penipu masalah timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia membeli dia minta penuh, penuhkan sekilo. Matanya rabun, tak jelas kalau baca Quran. Berair mata saya kalau baca Yasin nih Pak Ustaz. Tapi kalau timbangan ini nampakku sekilo kurang. Ibu-ibu, bapak yang matanya tajam di pasar, dipajak, bagus. Pajak. Pajak itu Mas Sultan pasar. Ya, orang Medan pergi ke Jakarta, naik becak. Kemana? Pajak. Diantar kantor perpajakan. Falya'budu, beribadahlah. Rabb hadzal bait, beribadahlah engkau. Kepada siapa? Pemilik Baitullah. Itulah dia Ka'bah. Rabb hadzal bait, bait. Kenapa disebut bait di sini? Karena yang dimaksud di situ adalah Baitullah. Disitulah tempat berkelilingnya orang-orang Quraisy. Hai orang-orang Quraisy yang angkuh, yang sombong, yang merasa kalian keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, kalian sembahlah. Falya'budu rabb hadzal bait. Kalau kalian banyak beribadah, maka balasan Allah ada dua. Banyak-banyak kau beribadah, maka dibalas Allah kau dua. Apa dia? 1, 2. Pertama, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Inilah penyakit manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman modern sampai zaman milenial. Pertama, lapar. Lapar ini mewakili kebutuhan, keperluan materi. Di mana letak lapar itu? Di usus. Apa yang mengisi usus itu? Nasi, beras, segala macam. Itulah dia. Maka materi. Lapar wakil dari materi, benda. Yang kedua yang non materi. Wa amanahum min khauf. Khauf, takut. Takut adalah penyakit manusia modern non materi. Kalau ini disebut dengan penyakit material, ini penyakit spiritual. Kenapa orang korupsi? Karena takut tak makan. Kenapa orang makan haram? Karena takut. Kenapa nepotisme? Karena takut. Kenapa orang buat riba? Karena takut. Takut. Lapar, takut. Tapi kalau kau beribadah kepada Allah, dihilangkan Allah yang dua ini. Falya'budu rabb hadzal bait. Banyak-banyak kau beribadah kepada Allah, maka Allah akan at'amahum min ju', kalau kau lapar dikasihnya kau rezeki. Wa amanahum min khauf, kalau kau takut, maka kita pun sekarang ketakutan. Takut karena COVID-19, takut penyebaran. Tapi kita tetap beribadah, kuatkan hati. Pagi solat malam solat tahajud, solat witir, lalu kemudian banyak berzikir kepada Allah. Termasuklah usaha membaca Yasin ini. Itu semuanya menguatkan. Karena dengan banyak beribadah kepada Allah, diberikan Allah kita pintu-pintu keberkahan. Secara materi kita dicukupkannya, dan non materi pula kita dihilangkannya rasa takut. Setelah kita baca itu, wa tammat kalimatu rabbika sidqa, sempurnalah firman Allah yang maha benar. Sidqa dari 3 huruf, sadaqa. Makanya selesai baca Quran ditutup dengan sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka setelah ini kalau ada nanti imam membaca ayat, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah selalu membaca terjemahnya. Hanya saja ini penjelasannya mungkin lebih panjang daripada sekedar terjemah. Nanti kalau ada imam membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif, falya'budu rabb hadzal bait
Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka dengan kita pahami yang kita baca itu semakin mendekatkan kita kepada kekhusyuan, maka kita masuk dalam kategori wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ketika ayat-ayat Quran itu dibacakan, zadathum imana, bertambah imannya. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan dapat rahmat. Nanti anak ibu baca, ulangi sampai mana bacaan hafalanmu nak? Li ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, falyabudu rabb hadzal bait, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Atau kita sholat di masjid kita dengar, atau kita lalu di surau di musola kita dengar ada bacaan dari mikrofon, maka insya Allah bertambah iman kita, semakin kuat keyakinan ibadah kita, dan puncaknya adalah hilang rasa ngeri terhadap kehilangan materi dan hilang rasa takut dari dalam hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertambah hidayah dengan baca dan mendengar Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tonton. Alhamdulillah. Tausiah dari guru kita. Untuk sesi berikutnya kami buka dan Ustaz bersedia tanya jawab sekitar 3 pertanyaan. Kepada jemaah sekalian, ada yang mau ditanyakan, kami bersilakan. Soal apa saja Ustaz? Soal apa saja? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Sekarang dalam pandemi, apakah sama pahalanya kami di rumah mendengarkan tausiah Ustaz lewat YouTube dengan pengajian begini Ustaz? Terima kasih. Ya, langsung. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah perempuan di rumah. Hukum asalnya perempuan itu menetap di rumah. Lalu kemudian dia dibolehkan Nabi SAW beraktivitas karena ada manfaat. Kalau lebih berat mudaratnya, maka dalam Islam diajarkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Tapi kalau kita lihat dalam hadis Nabi, i'takafa Rasulullah SAW fil ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi SAW melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Summa atakafa azwajuhu min ba'dih. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi tetap i'tikaf. Itu maknanya kalau i'tikaf 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi mendengarkan tausiah 30 menit 1 jam. Nah, jadi al-jaza' ala qadril amal. Balasan pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Bagaimana dia berangkat dari rumah, berjalan kaki, naik kendaraan, berapa habis biayanya sampai ke tempat tujuan. Tapi kemudian sekarang dengan adanya kemudahan, dia bisa ngaji, dia bisa mendengarkan pengajian, dia tinggal tulis saja di YouTube. Ustadz Tengku Zulkarnain, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Ustadz Fulan, tinggal dia Ustadz Adi Hidayat, kemudian catat mana yang penting, lalu kemudian mana yang mau ditanyakan bisa dia tanya melalui pas pengajian langsung dengan ustadz-ustadz yang terdekat. Oleh sebab itu kalau ditanya mana yang lebih besar manfaatnya, pahalanya, al-jaza' ala qadril amal. Kesulitan, makin sulit, makin ribet, makin susah, makin payah, itu makanya tahajud dikhususkan. Kenapa? Karena di sana ada melawan kantuknya, ada melawan tidurnya, ada kesulitannya. Semakin sulit dia, semakin payah dia, maka semakin besar balasan.
Tapi puncak dari balasan itu adalah kadar keikhlasan. Dan yang tahu ikhlas itu hanya Allah dengan orang yang beramal itu saja. Sampai malaikat pun tak tahu orang itu ikhlas apa tidak. Kalau Ustadz mengatakan malaikat tak tahu orang itu ikhlas apa tidak, dari mana hadis mengatakan kalau seorang mau beramal soleh, kata Allah kepada malaikat, catat. Tapi kalau dia mau buat dosa, jangan catat. Kalau jadi dia buat amal soleh itu, catat 2. Kalau tak jadi dia buat amal soleh itu, catat 1. Paling tidak dia sudah berniat. Padahal malaikat tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Dari mana malaikat bisa mencatat? Ternyata orang berniat baik, maka keluar dari jantungnya itu aroma yang harum semerbak. Ketika malaikat mencium aroma harum semerbak, ditulisnya. Begitu kata Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Oleh sebab itu maka kita berusaha berniat baik, berbuat baik, beramal baik. Lalu kemudian datang pandemi, kita tidak putus pengajian, kita ikuti program-program kajian melalui televisi, melalui internet, dihiasi dengan keikhlasan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah sebagai bekal menghadap Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Pertanyaan saya ini Ustaz sebenarnya, kalau kita punya rezeki dari pekerjaan kita sendiri, terus kita mau kasih ke orang tua, apakah kita harus izin suami atau tidak? Itu satu. Terus yang kedua, kalau kita dikasih rezeki juga dari suami, jatah kita sebagai istri, kita harus izin suami juga atau enggak kalau untuk kasih ke orang tua? Itu aja Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam lakum walad. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu, hai para suami laki-laki, dapat setengah 50% harta istrimu kalau mereka tidak punya anak. Tapi kalau mereka punya anak, melahirkan anak, kamu menikah dengan dia dapat anak, maka suamimu dapat 1/4, 25%. Saya ulang sekali lagi. Suami kalau istrinya meninggal, dia dapat setengah. Tapi kalau ada anak, dia dapat 1/4, 25%. Apa makna ayat ini? Oh, ini kan ayat tentang pembagian harta warisan, Pak Ustadz. Betul. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ketika laki-laki perempuan menikah, harta perempuan tetap diakui milik perempuan. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Dalam harta ibu kerja, bapak kerja, ibu punya tanah, punya duit, bapak juga sama. Apa beda harta bapak sama harta ibu? Dalam harta bapak, dalam gaji bapak, dalam duit bapak ada hak ibu. Tapi dalam duit ibu tak ada hak bapak. Saya jelaskan sekali lagi. Dalam duit bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Nafkah itu 5. Yang pertama kasih makan, yang kedua kasih pakaian, yang ketiga kasih tempat tinggal, yang keempat kasih pendidikan, yang kelima perhatian. Nah, ini nafkah. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Lalu kemudian kalau ada perempuan, bisnismen, usahawan, dia punya duit, dia punya harta warisan, dia dapat durian runtuh, dia dapat warisan dari bapaknya, dia punya kos-kosan, dia punya mall, dia punya segala macam. Lalu kemudian dia mau sedekah, apakah dia minta izin pada suaminya? Secara adab, iya, sopan santun, tata krama. Dia katakan kepada suaminya, Mas, aku mau sedekah. Suaminya tinggal ngangguk aja. Ya.
Karena sebetulnya itu dia bukan minta izin hak milik, tapi dia sebagai kulonuon, sebagai ungkapan dia beradab sopan santun. Itulah perlunya laki-laki paham mana kewajiban dia, mana milik dia. Karena banyak juga orang yang tak paham, setelah menikah dia katakan, setelah aku menikah sama aku, maka semua harta-hartamu itu, mobil-mobilmu, rumahmu adalah atas namaku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Nah, ini tak betul. Oleh sebab itu maka ada harta laki-laki, ada harta perempuan. Di dalam harta laki-laki itu ada hak perempuan namanya nafkah, dan di dalam harta perempuan itu tidak ada hak laki-laki. Tapi di perempuan tidak semena-mena, karena perempuan bekerja karena ada izin dari laki-laki. Jelas? Tak jelas? Ulang balik videonya. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan, kalau kita sedang tidak sholat, itu boleh nggak buka Quran terus mengaji? Dan lalu kebetulan saya punya anak, jadi saya sering nemenin dia ngaji. Terus dia bilang selalu nggak boleh loh Ma. Boleh nggak Ustaz gitu ya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Perempuan yang dalam keadaan perempuan yang dalam keadaan haid, menstruasi, uzur syar'i tidak boleh melakukan 7. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh i'tikaf, tak boleh tawaf. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh puasa, tak boleh i'tikaf, tak boleh tawaf, tak boleh sholat. Dari mana Ustaz baca ini? Dalam buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Bagus Bapak Ibu beli buku ini sebagai referensi, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Islamic Jurisprudence and Evidence. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ditulis ulama Suriah, mantan dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus University. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. 7 tadi. Tapi, ada mazhab 2 yang membolehkan perempuan sedang halangan membaca Quran. Pertama, mazhab Maliki membolehkan perempuan mengulang hafalannya kalau dia hafiz. Ada anak ibu sekolah tahfiz, hafal dia 30 juz atau 15 juz, satu hari dia mesti ngulang 2 juz. Kalau tak diulangnya hilang hafalannya, maka dia boleh mengulangi hafalannya an zahri qalbin, dalam hati. Jadi kalau nampak nanti anak ibu diam aja, nah, itu sedang ulang hafalan. Kalau dia hafal Quran. Kalau tidak, tak tahulah entah kenapa dia diam. Nah, diam aja. Berarti dia sedang ulang. Karena ngulang hafalan itu bisa di dalam hati. Mazhab Maliki. Yang kedua, mazhab Hambali. Boleh membaca Quran dengan alasan mengajar. Nah, itu tadi ibu. Ibu masuk dalam kategori yang boleh karena ibu sedang mengajar anak atau guru di sekolah. Tapi bacanya potong-potong. Ya ayyuha, allazina, amanu, kutiba, alaikum, siyam. Nah, tidak baca sambung. Nah, ini tentang fatwa pendapat ulama. Kalau ada ustadz yang mengatakan boleh aja megang Quran, baca Quran, silakan. Berarti dia ahli fatwa, ahli ijtihad. Saya tak pernah berfatwa, saya tak pernah berijtihad. Saya hanya membacakan kitab yang ada diterangkan ulama. Nah, itu saya sampaikan ke jamaah. Karena ajra'uhum lil fatwa ajra'uhum lin nar. Orang paling berani berfatwa, paling berani masuk neraka. Nauzubillah. Saya seumur-umur tak pernah berfatwa. Saya hanya membaca pendapat para ulama, mensosialisasikan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, termasuklah dalam masalah pertanyaan-pertanyaan ibu tadi, itu saya kutip dari pendapat para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan ceramah Ustaz tentang ayat-ayat pendek waktu kita baca sholat itu supaya kita ngerti artinya. Jadi kalau seandainya Ustaz kita sholat membaca setelah Fatihah kita baca ayat-ayat lain tapi kita tidak mengerti artinya, sedangkan ayat pendek kita mengerti ayatnya. Mana yang lebih bagus yang kami tekuni Ustaz? Saya rasa itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Ada 5 tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Tangga yang pertama, dengar dulu.
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau ada orang baca Quran, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dengar. Nah, jadi hidupkan MP3 di mobil, di kamar, di kendaraan, dengar MP3 aja dulu. Dengar orang ngaji dulu. Lalu setelah mendengar itu meningkat, mulai meniru membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mulai melafazkan, meniru. Karena asal bacaan Quran itu meniru. Bagaimana huruf ta, bagaimana huruf a, bagaimana huruf za, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mulai memahami. Belilah Quran yang ada tafsirnya, yang ada potong kata-kata, terjemah perkata, yang ada idgham qalqalah gunnah bila gunnahnya, yang ada asbabun nuzulnya, yang ada maknanya, yang ada tajwidnya. Ini level ketiga. Yang keempat, mengamalkannya dalam kehidupan. Yang terakhir, yang kelima, puncaknya khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Di antara kita ini siapa yang paling baik? Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi kalau ibu mau kesempurnaan, yang paling baik adalah ibu baca surat-surat yang panjang, ibu hafal, ibu baca dalam sholat. Tapi kalau ibu belum mampu, ibu baca surat pendek, ibu hafal, ibu pahami, ibu baca dalam sholat. Tapi dalam proses itu, ibu tetap membaca surat panjang dengan melihat maknanya, memahaminya, dibaca dalam proses. Mungkin untuk sholat yang sholat malam, sholat maghrib, sholat isya, ibu baca dulu karena waktunya pendek, karena sibuk, ibu baca surat pendek dengan paham arti. Untuk zuhur dengan asar, karena di kantor atau di luar waktunya panjang, ibu baca surat panjang. Tapi tetap dalam proses untuk memahami ayat-ayat ini. Tapi jangan ini dijadikan memberatkan kita. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Yang penting kita tidak pernah merasa selesai. Sampai hari ini saya tak pernah merasa selesai menuntut ilmu. Belajar Islam ini sama seperti berjalan di tepi pantai. Kalau kita berjalan tepi pantai, pertama tenggelam mata kaki kita. Kita sangka laut ini, lalu kita jalan tenggelam lutut kita. Tenggelam, lama-lama kita tenggelam, rupanya lautan ilmu ini masih luas. Jadi terus banyak hal yang tidak kita ketahui. Oleh sebab itu ibu buat dia selang-seling. Sekali-sekali baca surat pendek paham, sekali-sekali baca surat panjang Ar-Rahman atau Tabarak atau Yasin yang tidak paham semuanya. Maksud saya Yasin itu dipotong-potong waktu tahajud. Bangun malam, sholat sunat wudu, lalu kemudian sholat sunat taubat, lalu kemudian sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat witir. Dipotong-potong ayat-ayat itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi kata Ustaz dari anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iqbal, Ustaz. Saya mau bertanya. Saya pernah dengar ceramah Jumat, ada yang berkata, Ustaz yang ceramah itu dia bilang sombong terhadap orang sombong itu sedekah, Ustaz. Nah, jadi saya di situ bingung. Kan sombong ini salah satu yang tidak disukai sama Allah. Nah, jadi gimana mengartikannya itu? Karena saya baca-baca juga di internet, nggak ketemu juga, Ustaz, yang sahih gitu. Hadisnya ini benar atau tidak gitu. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. At-takabburul mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang sombong itu shadaqah. Bukan hadis Nabi, bukan ucapan Nabi. Itu ucapan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, meninggal tahun 204 di Mesir, makamnya di Kairo, Mesir, Ustaz. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Saya kalau kepada bapak-bapak tak pernah saya sombong, karena ini orangnya baik-baik semua. Maka siapa nama Ustaz? Ustaz Abdul Somad. Tulis nama Pak Ustaz sini, Ustaz Abdul Somad. Tapi kalau ada orang yang sombong-sombong, itu saya buat panjang-panjang. Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCM, sampai hampir sepanjang amplop. Untuk apa? Untuk menjatuhkan dia. Yang disangkanya dia aja yang paling hebat. Kita tunjukkan kita, biar jangan apa kali dia. Paham kan? Nah itu. Tapi tidak semua orang bisa model gitu. Jadi ada orang-orang yang kita tengok, kita lihat, oh ini orangnya kalau kita gas nih bisa turun ego dia. Ada model gitu.
Ustadz kan cuma ceramah di ini aja. Ada rupanya kawan Ustadz yang artis kenal. Ada. Ini fotoku sama Sultan Jorgi juga katanya. Nah, baru tahu dia kan. Nah, oleh sebab itu maka ini at-takabbur lil mutakabbir sedekah. Ustadz Somad itu kan cuma kawannya cuma ece-ece aja tuh. Paling tinggi RT RW. Ini sama Pak Musara Jeksa. Tak kau tengok kami jalan-jalan kemarin. Mandi sungai kemarin. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong, sedekah. Sedekah untuk menyadarkan dia. Karena dia ini katak dalam tempurung. Disangkanya dia aja yang besar. Begitu dibukakan tempurung baru dia sadar. Ada lembu yang lebih besar. Dipaksanya besar, pecah perutnya, mati dia. Oleh sebab itu maka tapi tidak pukul rata. Kita pahami psikologis orang. Ada orang modelnya kalau cerita sama dia, ibarat kita naik kap 70, kita baru 70, dia udah gas 120. Saya kalau ada orang begini-begini ini, tak bisa kita kejar. Nah, saya bilang, pergilah kau duluan. Tapi ada model orangnya yang bisa kita sadarkan dengan itu. Nah, itu ungkapan bukan hadis Nabi. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Wallahu a'lam. Satu lagi bisa Ustaz? Protokol. Satu lagi. Bismillah. Waalaikumsalam. Pertama Ustaz, saya subscriber Ustaz Musa official. Mana tahu nanti Ustaz boleh beli buku nanti terima biasa. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, kebetulan ini baru kejadian tadi Ustaz. Jadi tadi ada pula Ustaz yang mengajarkan tentang faraid Islam. Terus yang bingung kita, kebetulan saya pengacara Ustaz. Ketika beracara di pengadilan, yang kita ikuti ini kan kompilasi hukum Islam tentang waris tadi. Jadi macam Ustaz bilang tadi kan memang ada bagian istri, uang istri, istri. Yang penghasilan suami itu ada bagian istri. Tetapi ketika mereka berpisah, kalau dalam hukum Islam menurut hukum Indonesia-nya, uang istri tadi juga masuk bagian dari harta bersama. Yang awalnya kalau begini Ustaz, kalau saya yakini apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Cuma masalahnya ketika berperkara Ustaz. Kalau kita terapkan yang tadi, hakim tidak pula menerapkan apa yang disampaikan tadi, tapi kita menerapkan pada kompilasi hukum Islam tadi. Nah, menurut Ustaz macam mana lah provisi kami ini Ustaz kalau menangani perkara seperti ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Pak pengacara nih Pak Ustaz saya tulis. Cuman Pak pengacara itu tak pula bisa nengok apa-apa tulis. Ada kamera. Ada layar. Mohon maaf Ustaz. Ada namanya fikih Islam. Ada namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Saya ambil contoh kasus begini. Ada si D, Datuk. Datuk ini punya anak. Si anak ini punya anak lagi, namanya cucu, ya kan? Lalu kemudian meninggallah si anak ini tahun 2010. Setelah itu meninggal si datuk ini 2020. Pertanyaannya, dapat warisankah si cucu? Ada anak warisannya lagi. Ada si B, ada si C, ada si D. Jadi si datuk ini punya anak 1, 2, 3, 4. Cuman ayah si cucu ini meninggal 2020. Pertanyaannya, apakah si cucu ini dapat harta warisan? Apakah si cucu ini dapat warisan? Tak dapat. Kenapa tak dapat warisan? Karena ayah dia lebih dulu meninggal dari
dari si datuk. Akhirnya datanglah si cucu ini ke pamannya, ke pakciknya. Pakcik, ya, mana jatahku? Atuk kan sudah meninggal. Kata si paman, kau tak dapat. Kenapa kami tak dapat? Karena ayah kau mati duluan. Mengamuklah dia. Memangnya ayah kami itu mati minta request. Sudahlah ayah kami mati duluan, kami tak dapat pula. Maka diselesaikanlah ini oleh kompilasi hukum Islam untuk menyelesaikan konflik. Maka ditetapkanlah bahwa si cucu boleh mendapatkan harta dari si datuk dengan syarat tak lebih dari jatah si paman-paman B, C, D. Lalu kemudian orang mengatakan, tengok tuh, hukum Islam tak lengkap kan? Kenapa pula cucu tak dapat, tak dibahas dalam Islam? Dia lupa. Sebetulnya kalau paman-pamannya ini berakhlak dan takut pada Allah, sebelum keponakannya ini minta, sudah dikasihnya duluan. Tapi karena pamannya ini tak berakal, tak belajar, tak berakhlak, maka habis. Nah, itu. Jadi kompilasi hukum Islam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Ini sebagai sampel contoh. Kasus Pak pengacara. Ini sampel contoh. Sekarang contoh yang real yang ditunjukkan Pak pengacara tadi. Ada suami, ada istri. Maka tadi sudah saya jelaskan pembagiannya. Tapi kemudian kompilasi hukum Islam mengambil hukum dari fikih juga. Dari fikih juga diambilnya hukum musyarakah. Musyarakah itu adalah orang yang berkongsi. Misalnya saya punya modal, lalu bapak yang memutarkan modal, lalu kemudian kita bagi hasilnya 50-50. Jadi sebetulnya yang dipakai dalam gonogini itu adalah diambil dari musyarakah ini, dari hukum berkongsi itu, hukum berkoalisi. Maka dianggaplah dia dalam kompilasi hukum Islam sejak menikah tahun 1990 sampai ke 2010, maka selama 20 tahun itu dianggap dia sedang berpartner, bermusyarakah. Maka dibagilah hartanya menurut hukum musyarakah. Jadi ustadz ketika menetapkan hukum itu sebagai pengacara, jangan takut. Itu bukan berarti melawan hukum Allah. Karena dipakaikan hukum musyarakah di sini, dan yang menyusun kompilasi hukum Islam ini bukan pengacara konvensional. Ustadz-ustadz dilibatkan di situ, ulama dilibatkan di situ. Ada dasarnya. Diambil dari sini, tipis dia, kompilasi hukum Islam Indonesia. Ditetapkan sebagai menyelesaikan konflik ketika terjadi masalah di antara umat Islam. Jadi sekali lagi, sebagai pengacara, ustadz tetap perjuangkan itu, tidak perlu takut. Begitu juga dengan misalnya yang diatur lagi dalam kompilasi hukum Islam. Seorang suami, ini kalau saya jelaskan banyak ibu-ibu ini bubar nanti nih. Bisa saya jelaskan? Janji? Seorang suami, misalnya nanti saya sebut, misalnya seorang suami pergi dia ke Kalimantan, lalu kemudian nikah dia di Kalimantan. Pernikahannya itu menurut hukum fikih sah apa tak sah? Sah kata mereka, Bu. Sah. Sah. Tapi menurut kompilasi hukum Islam tidak sah. Kenapa? Karena dikeluarkanlah sebagai standar. Karena banyak laki-laki nih tak jelas dipermain-mainkannya itu, maka dalam kompilasi hukum Islam tidak boleh laki-laki menikah kecuali ada izin tertulis dari istri pertama yang disahkan oleh pengadilan. Makanya ibu sebelum tidur tuh pastikan tidak ada pulpen dan kertas kosong di dekat-dekat itu. Mana tahu kita tengah malam materi 6.000 kan? Jadi kompilasi hukum Islam ini disusun untuk menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Terkait dalam masalah keluarga, dalam masalah pembagian harta warisan dan lain sebagainya. Dulu kerajaan-kerajaan Islam ini memakai hukum Islam semuanya. Kerajaan yang paling tua adalah kerajaan Aceh. Nama sultannya Malikul Saleh. Meninggalnya tahun 1297. Malikul Saleh 1297, pakai hukum Islam. Lalu kemudian Wali Songo, Pak Ustadz, Wali Songo tuh 1400-an guys. 200 tahun setelah kerajaan Aceh, baru Wali Songo di Pulau Jawa.
Lalu kemudian adalah Sultan Agung. Ini masa keemasan Islam di Pulau Jawa. Sultan Agung 1600-an. Dibuatlah pengadilan namanya Pengadilan Serambi. Kenapa disebut Serambi? Karena hakimnya memutuskan perkara itu di Serambi Masjid. Baru kemudian pada tahun 1800-an keluarlah KUHP, KUHD. KUHP kita undang-undang hukum pidana, KUHP kita undang-undang hukum perdata, KUHD kita undang-undang hukum dagang yang dikeluarkan oleh Belanda, POC. Maka dikebirilah hukum Islam, tidak lagi mengatur pidana, perdata, dagang, ekonomi. Hukum Islam dikerdilkan, hanya mengatur hukum keluarga saja. Dan sekarang, bulan lalu, ada seorang mahasiswi menggugat supaya hukum keluarga ini dibuang dari Mahkamah Agung, sehingga tidak lagi ada hukum Islam secara konstitusi yang diakui. Dari Mahkamah Agung dituntutnya ke Mahkamah Konstitusi. Kita banyak tak melihat itu karena kita sibuk dengan infotainment. Padahal mau digerogoti yang sebelumnya mengatur semua aspek pidana, perdata, dagang, lalu diperkecil hanya masalah keluarga. Keluarga ini pun mau diperkecil, mau dihabiskanlah, sehingga Islam tidak punya kekuatan. Alhamdulillah, saya dapat dengar-dengar ternyata Mahkamah Konstitusi menolak ini. Nah, ini umat Islam mesti paham tentang ini, terutama bapak-bapak pengacara memperjuangkan insyaallah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon izin Tuan Guru yang kami muliakan, pimpinan izin. Ada satu ayat yang mungkin selama ini membingungkan bagi saya, mungkin mau Ustaz. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Yang mana artinya mungkin sungguh sebagai manusia itu telah diciptakan dalam bentuk yang sesempurnanya, akan tetapi nanti mereka dikembalikan lagi kepada seburuk-buruknya. Mohon penjelasan Ustaz, sampai sekarang saya itu mungkin kalau ada pejabat atau alibi saya gitu, tapi masih bias waktu Ustaz. Mohon izin Ustaz, singkat izin Ustaz. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Sempurna di sini ada dua. Yang pertama sempurna fisiknya. Gajah besar tapi hidungnya terlalu panjang. Lalu kemudian tak sempurna. Kemudian tangan ke depan kaki. Maka makhluk yang paling sempurna bentuk fisiknya manusia inilah. Kepala di atas, ada tangan, ada kaki. Ada pula yang punya tangan, punya kaki tapi berekor pula. Nah, sedangkan kita ini sempurna secara fisik. Lalu kemudian jin itu sempurna juga, cuma tak nampak. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia menengok kamu, tapi kamu tak bisa menengok dia. Maka manusia ini disebut basyaran sawiya. Basyar artinya kulit. Kulit. Kenapa? Karena kita ini berkulit, nampak. Sedangkan jin itu diambil dari kata jannah. Jannah artinya tertutup. Makanya janin yang ada di dalam perut itu tak nampak. Karena tertutup fi zulumantin salas. Ditutup oleh 3 kegelapan. Lalu kemudian surga disebut dengan jannah. Jannah itu artinya tertutup. Karena cahaya matahari tak sampai ke bawah. Karena daun-daun ranting-rantingnya tertutup. Zamharira, tak nampak sampai ke bawah, tak tembus cahaya sampai ke bawah. Oleh sebab itu maka yang paling sempurna secara fisik di antara 3 makhluk ini, manusia, hewan, binatang, dengan jin, kitalah yang paling sempurna. Maka disebut dia dengan khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan yang kedua, kesempurnaan tentang keseimbangan antara nafsu, akal dengan akal. Ada makhluk yang hanya nafsu saja tak ada akal. Ada pula makhluk yang akal saja tak ada nafsu. Sedangkan kita seimbang. Maka dikatakan Allah, kalau yang paling sempurna secara fisik, kalau juga yang paling sempurna secara mental. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi setelah kau sempurna, summa radadnahu asfala.
dibalikkan engkau dijatuhkan serendah-rendahnya. Siapa itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tak dipakai untuk merenung. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tak dipakai untuk menengok alam semesta yang baik-baik. Lahum udhunun la adzanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tak dipakai untuk mendengarkan nasihat. Ulaika kal an'am, mereka itu jatuh macam binatang. Balhum adhal, bahkan lebih hina daripada binatang. Jadi manusia ini makhluk unik. Ketika dia menggunakan potensinya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Sampai-sampai malaikat bersujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, sujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis tak mau sujud. Tapi ketika dia tak memakai potensinya, tak taat kepada Allah, ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang. Itulah makna radadnahu asfala safilin. Kita ini insya Allah termasuk tak pala tinggi kali melebihi malaikat, tapi paling tidak kita masuk kategori ahsani taqwim insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, para hadirin, tuan-tuan guru kami yang dirahmati Allah, Ustaz Somad yang dimuliakan, Bapak Ibu, untuk mengambil berkah pertemuan kita pada malam yang mulia ini, kita minta kepada Ustaz untuk mengikuti doa pada Rom. Kami persilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala al-malaikatil muqarrabin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan dalam agama kami, tetap dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut sunnah Rasulullah SAW. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati karena kami banyak dosa. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmatmu ketika mati karena kematian itu berat ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab, dihitung di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau beri hidayah kepada kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, keluarga kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Waliman ghaba anna, saudara kami yang tak dapat hadir karena uzur syar'i. Wali ikhwanana alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami berat amanah mereka, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Banyak ilmu yang telah disampaikan, Barakallah. semoga menjadi ibadah, menjadi kekuatan buat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Doa kami para jemaah semoga Ustaz Allah berikan seluruh kesehatan, umur yang panjang dan berkah, dan semoga insyaallah pesantren yang tadi sudah dilihat waktu pagi bersama Bapak Wakil Gubernur mudah-mudahan dapat terwujud dan Ustaz menjadi pembina di pesantren. Amin. Insyaallah. Kami dari protokol mohon maaf atas silap dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.